baca dan terakhir kita baca surat Al-Fajr sampai selesai belum? Al-Fajr sudah selesai. Jadi sekarang halaman berapa? 172 surat Al-Ghasyiyah. Kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima ayat-ayat Allah, firman Allah, wahyu Allah, di antaranya surat Al-Ghasyiyah yang diturunkan di Mekah, urutannya ke-68. Walaupun diletakkan di dalam Al-Quran, urutannya ke-88. Surat Al-Ghasyiyah ini berjumlah 26 ayat. Mungkin kita baca tidak langsung tuntas. Ada beberapa bagian ayat yang kita bahas per kelompok. Ayat 1 sampai ayat 7 ini bicara tentang kiamat dan juga gambaran ahli neraka. Kita akan baca 7 ayat pertama. Kemudian kelompok kedua ayat 8 sampai ayat 16 itu gambaran nikmat surga. Adapun ayat 17 sampai ayat 20 itu sebagai tadabbur alam, bagaimana Allah menciptakan makhluknya, baik itu unta, langit, gunung, dan bumi. Baru ayat 21 kita akan disuguhkan bagaimana Allah berdialog dengan nabinya Muhammad SAW, yaitu untuk mengingatkan bahwa status nabi hanyalah pemberi peringatan, bukan sebagai manusia otoriter yang memaksakan kehendak seperti penguasa. Itu pada ayat 21 sampai nanti ayat 23 dan bahkan sampai akhir surat. Ini nanti kita kelompokkan bagian terakhir. Karena itu setidaknya pada kesempatan kali ini kelompok pertama ayat 1 sampai 7 kita bahas terlebih dahulu. Karena urutannya neraka dulu di sini. Jadi kita akan baca ayat-ayat neraka. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Dengar ayat neraka ngantuk ya istimewa juga ini. Baik, kita awali dengan ta'awudz, basmalah, lalu masuk surat dari ayat 1 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithul ghashiyah.
terkait dengan gambaran kiamat dan suasana neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1, sesungguhnya telah datang kepadamu berita hari kiamat. Ayat 2, banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Ayat 3, bekerja keras lagi kepayahan. Ayat 4, memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Ayat 5, diberi minum dengan air dari sumber yang panas. Ayat 6, mereka tiada memperoleh makanan selain pohon yang berduri. Ayat 7, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Kita lihat syarah mufradat ayat halaman 174. Baru nanti masuk makna dan penjelasan pada halaman-halaman berikutnya. Diawali dengan lafal hal ataka. Lafal hal di sini bermakna qad, yakni sesungguhnya telah datang dan telah sampai kepadamu. Inilah pentingnya kita membaca secara mufradat, mengenal kata. Dalam bahasa Arab biasanya hal itu artinya apakah, hal ataka apakah. Tapi ternyata hal di sini bukan pertanyaan, tapi sebagai huruf penguat. Dalam istilah Arab namanya harfut taukid. Sehingga hal diartikan qad. Qad itu sama dengan inna, sesungguhnya. Maka terjemahannya hal ataka hadithul ghasyiyah, sesungguhnya telah datang kepadamu berita hari kiamat. Karena al-ghasyiyah artinya hari kiamat. Dan mengawali surat al-ghasyiyah ini dengan bahasa komunikatif. Artinya Allah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafal ka, hal ataka. Ka di situ engkau, kamu, yaitu engkau Muhammad. Jadi bukan apa kata, benar-benar telah datang kepadamu hadisu, yaitu peristiwa atau berita al-ghasyiyah, kiamat. Jadi ini informasi yang Allah berikan khususan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ayat ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka seakan-akan setiap yang mendengar, setiap yang membaca ini seakan diajak langsung komunikasi oleh Allah. Karena kita baca, kita dengar seperti ngajak kita, benar-benar telah datang kepadamu. Mu di sini awalnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika kita baca seperti kita diajak bicara juga. Benar-benar telah datang kepadamu berita, informasi, gambaran tentang kiamat. Kata hadis itu banyak makna. Hanya saja di sini diterjemahkan berita. Kita sering menggunakan kata hadis berkaitan dengan dalil.
Ini dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Seperti hari ini disunahkan menjalankan siam Arafah, itu berdasarkan hadis. Umpamanya saumu yaumi Arafah yukaffirus sanatain. Siam atau puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, yaitu sana madiyah wa sana baqiyah, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini bukan Quran, tapi disebutkan sebagai hadis, yaitu informasi yang datang dari Nabi. Itu juga disebut hadis. Dan ada juga hadis yang artinya baru atau modern. Jadi hadis umpamanya ada amrun hadis, ini perkara baru yang biasa dalam istilah agama bid'ah, itu disebut dengan hadis. Maka satu kata punya banyak makna, disebut mustarak. Jadi kata yang memiliki beberapa makna. Nah, terlepas itu semua kita sudah mendapatkan keterangan hadis di sini artinya adalah berita. Cuma kalau sudah bahasa Indonesia berubah pengucapan. Hadis pakai ta jadi hadis, jadi pakai s, padahal mestinya sa, karena nggak punya, biasanya ditulisnya ts, hadis. Tapi hanya sendiri berubah pengucapan, yang mestinya h jadi h. Akhirnya hadis bacanya hadis, yaitu lidah kita ada pergeseran dalam pengucapan. Termasuk penulisan juga, yang sa jadi s, h jadi h, yaitu memang penyesuaian dalam penulisan dan pengucapan bahasa Indonesia. Di sini kita kembali ke Syarah Mufradat halaman 174, bahwa ayatnya berkaitan dengan suasana wajah-wajah orang saat terjadi kiamat. Wujuh yawmaidin khashi'ah, banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Jadi khashi'ah diterjemahkan tunduk terhina. Padahal bisa jadi pengertian khashi'ah orang khusyuk, orang yang umpamanya sholatnya khusyuk, ya, itu pakai suasananya mestinya tenang, tapi di sini malah tenangnya tenang ketakutan dan merasa terhina. Jadi di sana umpamanya surat Al-Mu'minun yang menggambarkan tanda-tanda orang beriman yang sukses adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di sana tanda orang beriman adalah tanda orang beriman sukses adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, khusyuk dalam sholat maksudnya tumaknina, ya, gerakannya tenang, tidak terburu-buru, kemudian bacaannya juga mentadaburinya, artinya apa yang diucapkan dipahami, gerakannya penuh kesadaran. Dan ini bagian dari tanda-tanda khusyuk, tunduk patuh di dalam memaknai atau gerakan sholat itu. Nah, di sini ketika dikaitkan dengan suasana kiamat, bukan khusyuk seperti halnya sholat, tapi lebih pada tunduk terhina. Jadi merasa kalau bahasa lainnya ini sudah putus asa, ya, karena sudah tidak ada harapan lagi. Khasyi'ah.
Lalu dilanjutkan amilatun nasibah, melakukan pekerjaan yang sangat berat di dalam neraka. An-nasab artinya payah atau lelah. Akan tetapi menurut pendapat lain hal ini mengisyaratkan kepada pekerjaan yang telah dilakukan oleh manusia ketika di dunia, yaitu kamu telah bekerja dengan susah payah hingga kamu lelah, tetapi hal itu sedikit pun tidak membawa kebaikan bagimu di negeri akhirat. Jadi kata-kata amilah itu gambaran tentang orang yang bekerja, tapi diiringi kata nasibah, yaitu kepayahan. Amilah itu bekerja, tapi digambarkan bekerjanya dengan keras. Ditambahi kata nasibah lebih berat lagi. Sudah kerjanya keras, berat, payah. Nah, ini membuat penafsirannya ada dua kemungkinan. Apakah ayat ini sedang menggambarkan suasana manusia penghuni neraka, atau hanyalah untuk menggambarkan saat manusia hidup di dunia? Nah, ini dua tafsir. Yang pertama menggambarkan suasana neraka, karena ayat ini kaitannya dengan peristiwa kiamat. Lalu karena sudah divonis dia sebagai penghuni neraka, sehingga merasa tunduk terhina, tak ada harapan mendapatkan kenikmatan. Lalu itu digambarkan di ayat 2. Lalu di ayat 3 digambarkan bagaimana suasana dia masuk neraka, yaitu dengan kerja keras dan payah, berat, penuh dengan siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini gambaran yang sangat mengerikan. Sudah panas, ya, berat, susah payah, penuh penyesalan. Apa yang dijalani di dunia ini seperti balasannya adalah neraka itu. Ini penafsiran pertama untuk menggambarkan bahwa amilah nasibah, yaitu suasana beratnya hidup di neraka. Jadi walaupun api menyala, manusia penghuni di neraka tetap hidup. Ada orang paling kalau dibakar ya mati, entek urusannya gitu loh. Seakan-akan kalau sudah masuk neraka terbakar, habis sudah. Bagaimana api neraka yang membakar apapun, habis itu jadi arang, jadi hilang, orang terbakar mati, gosok, lalu sudah tidak ada rasa. Ternyata berbeda, api neraka membakar yang luar biasa, tapi tidak mematikan. Lah itu, bakarannya terasa panas, tapi yang terbakar tidak mati. Ini kan mengerikan sekali. Ya kita nggak mau menggambarkan, kita coba dulu ya enggak. Tapi paling tidak untuk menggambarkan pamannya, kita punya korek, ya kan? Lalu coba kulit kita sentuhkan ke api yang di atas korek itu, api yang menyala dari korek itu. Ya itu kan kita akan merasakan betapa panasnya baru api di dunia itu. Nah, ini sekujur tubuh manusia masuk dalam ruangan yang pengap, yang panas, yang membakar. Gak mungkin bisa tenang, gak mungkin bisa nyaman, penuh penderitaan. Nah, ini untuk menggambarkan sekelumit, ya,
tentang susah payahnya di neraka itu. Ini kalau penafsirannya sebagai gambaran hidup di neraka. Tapi kalau penafsiran kedua, ayat ini dikaitkan dengan kehidupan kita manusia di dunia. Jadi kita hidup bekerja keras, kita hidup di dunia ini penuh payah. Jadi seperti lepas ya, lepas dari keterkaitan tentang suasana kiamat atau suasana neraka, tapi hanya penyesalan. Jadi penafsiran kedua seakan penyesalan hidup di dunia yang hanya kerja dan kerja ya, dengan penuh kepayahan tapi tidak membuahkan hasil kebahagiaan. Jadi seakan penafsiran kedua itu dengan penyesalan. Jadi hanya semangat kerja, tapi nggak mikir akhirat. Nah, makanya kalau kita bolehlah semangat mengatakan kerja, jangan lupa akhirat gitu. Nah, itu. Ya mau ditambahin terserah lah ya. Mau kerja utang gimana? Kalau kerja kan dapat duit gak utang itu loh. Nah, itulah uniknya, aneh tapi nyata ya. Ini jadi bahwa tafsir kedua ini dipahami dua sisi. Dia lagi berada di neraka, tapi membayangkan masa lalu yang penuh penyesalan. Kenapa di dunia kok hanya kerja, gak mikir kebahagiaan akhirat gitu. Jadi nyesal. Maka penafsiran kedua ini tentu sebagai pengingat kita yang masih hidup di dunia, mumpung masih hidup, ayo bekerja untuk kebahagiaan akhirat. Bolehlah kita kerja akhirat atau kerja dunia, kerja akhirat. Jadi yang hidup di akhirat lebih panjang daripada kerja di dunia. Artinya kalau kita menghitung kata kerja 3 kali, kerja, mestinya 1:2. Kerja dunia, kerja akhirat itu. Tapi kelihatannya ketika bilang kerja mau dunia tak, nggak ada pikiran akhiratnya ini. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan. Nah, kemudian pada penjelasan selanjutnya digambarkan tentang mana tadi sampai di mana? Tasla naran hamiyah. Ya. Tasla naran hamiyah. Ini sudah suasana masuk ke dalam neraka ini. Kemudian kata kamu ini agak mengerikan ini. Kemudian kamu masuk ke dalam neraka yang sangat panas dan kamu merasakan kepanasannya. Jadi yang diajak bicara itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seakan-akan Nabi Muhammad diingatkan, apabila di neraka kamu seperti ini gitu loh. Padahal logikanya nggak mungkin Nabi masuk neraka. Tapi dalam komunikasi seakan Nabi diajak merasakan suasana itu, biar merasa ini loh ayatnya sebagai pengingat. Nabi yang mustahil masuk neraka aja diajak kamu kalau di neraka seperti ini. Lah kita kok diajak ngomong sambil ngantuk tuh loh. Oh iya orang greget sama sekali. Itulah hebatnya kita. Memang kita tuh PD-nya sangat tinggi. Wajah-wajah ahli surga semua ini. Sehingga rasa neraka itu bukan urusan kita itu loh. Ya sudahlah, memang harapan kita memang ahlul jannah. Amin. Sehingga ketika lagi bicara neraka itu bukan aku gitu loh. Itulah orang lain. Padahal di dalam ayat ini Allah berdialog mengajak bicara, yang diajak ngomong langsung Nabi Muhammad.
hal ataka, engkau telah datang, benar-benar telah datang kepadamu berita tentang kiamat. Lalu digambarkan kalau kamu di neraka seperti ini. Nabi Muhammad dikatakan kamu gitu loh. Jadi Allah itu berhak mengatakan itu, tapi biar menggetarkan. Walaupun tidak ada kata langsung kamu, tapi terjemahannya ini yang nambahi kata kamu itu dalam terjemahannya. Tasla naron hamiyah. Dan kamu masuk ke dalam neraka yang sangat panas dan kamu merasakan kepanasannya. Walaupun tentu maksudnya kamu adalah manusia-manusia yang tidak beriman. Kemudian masih suasana neraka, ainin aniyah, mata air yang airnya sangat panas. Terus min ainin aniyah, diberi minum dengan air dari sumber yang panas. Masya Allah. Kita baru umpamanya ya yang suka kopi dulu deh. Ini untuk gambarkan yang enak-enak dulu. Kopi yang baru dituang ya dari air yang mendidih, lalu kita olah, udah air dicampur dengan kopi pun masih panas, langsung diminum. Kira-kira lidahnya seperti apa merasakan panas kopi yang masih mendidih? Mesti lidahnya gak kuat merasakan panasnya itu. Jadi kita sendiri bikin kopi, nikmatnya pakai air yang masih mendidih, itu pun masih ditunggu biar dingin gitu loh. Paling tidak berkurang panasnya. Ini mohon maaf hari ini tidak ada menu kopi maupun teh. Walaupun ini gambaran ada minuman yang panas gitu. Tapi ini kan neraka masalahnya. Jadi mengerikan sekali. Jadi biar membayangkan betapa beratnya suasana di neraka, bahwa panasnya luar biasa, minumannya pun dari minuman yang panas. Tusqa min ainin aniyah. Jadi kata-kata tusqa, walaupun di sini di Syarah Mufradat tidak langsung disebutkan, itu mengesankan dipaksakan. Jadi tusqa itu aja disiramkan, atau mungkin lebih mendekati diminumkan. Bukan minum sendiri. Orang kalau panas biasanya secara otomatis tangan gak mau memaksakan untuk minum. Tapi kalau pihak lain ya meminumkan, setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, itu dipaksakan. Nah ini mengerikannya adalah tusqa. Jadi diminumkan, ada kesan, ada paksaan untuk minum, karena ini siksa. Jadi ada pemaksaan biar merasakan betapa panasnya air di neraka itu. Tanpa minum saja suasananya sudah panas, sudah dalam kondisi yang sangat panas, diberi minum air yang sangat mendidih. Nauzubillah. Ini biar kita takut, biar kita segera kembali ke jalan yang benar, biar kita beramal soleh untuk bekal diri untuk kebahagiaan akhirat, yaitu masuk surga. Amin. Jauh dari neraka. Jadi ini untuk pengingat. Ya mungkin kalau ayat seperti ini dibacakan ahli jamaah, suka ngaji, kayaknya kurang menggetarkan deh. Karena PD-nya tadi, insya Allah satu orang baik-baik saja. Saya ini orang yang insya Allah tidak termasuk yang minum seperti itu. Jadi akhirnya tidak merasakan getaran, tidak membayangkan suasana yang mengerikan. Padahal justru ayat ini mengajak kita ikut mentadaburi suasana yang sangat mencekam, suasana yang sangat mengerikan dan beratnya di neraka itu. Biar kita terus terngiang-ngiang betapa menyeramkan dan mengerikan suasana neraka itu, sehingga kita takut dan tidak mau
sampai terperosok ke dalam neraka. Lalu kita iringi na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita ini terlindung dari hal itu. Amin. Ini baru mufradatnya. Jadi baru kosakata yang kita baca, belum masuk pada penjelasan, apalagi tafsir yang lebih mendalam. Jadi sesungguhnya apa yang kita baca itu baru kulitnya, baru kosakata, baru keterangan, baru makna secara umum, belum masuk pada tafsir sekelas Ibnu Katsir, belum masuk kepada tafsir Tobari, belum tafsir Qurtubi, belum tafsir-tafsir yang umpamanya Indonesia, yang mungkin tafsir An-Nur, tafsir umpamanya Al-Azhar, tafsir banyak yang menafsirkan ayat demi ayat, tapi kita belum sampai ke sana. Setidaknya ayat-ayat yang kita baca walaupun baru tahap awal sudah bisa kita pahami makna yang tersurat dan yang tersirat dalam setiap ayat, sehingga menambah iman kita dan semangat thalabul ilmi dan ibadah kita. Amin. Nah, selanjutnya bahwa gambaran masih di dalam neraka, karena edisi neraka sekarang, edisi neraka. Jadi ya harus sabar membayangkan suasana yang mencekam ini. Itu saja masih bisa menikmati suasana pagi yang sejuk ini ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak memperoleh makanan selain pohon yang berduri. Jadi kalau kita baca terjemahan secara mufradat, yaitu gambaran dhari' adalah tumbuh-tumbuhan yang berduri. Ini kata dhari' menjadi bahasa Indonesia duri itu satu nada. Jadi bahasa Arabnya dhari' itu terjemahannya pohon berduri, tapi orang Indonesia jadi du. Dhari' pakai ain, tapi orang Indonesia kan nggak suka yang panjang-panjang. Jadi du ya, kemudian ya dan ainnya hilang, jadi dhari', jadi duri. Orang Jawa lebih simpel lagi, ri itu loh. Jadi hilang dolnya malah hilang dunya. Iki wite ono rine gitu kan, ri. Jadi ini bahasa Al-Qur'an menjadi bahasa Indonesia lalu bergeser menjadi Jawa malah simpel ri gitu. Jadi dhari', duri jadi ri, itu bahasa Al-Qur'an sebenarnya. Ya kita menyingkat dhari' bahwa pohon yang berduri, pohon yang ono rine, ri, yaitu adalah kata yang ada di dalam ayat ini untuk menggambarkan bagaimana makanan penghuni neraka. Ini kalau kita bayangkan mengerikan sekali. Makanan unta bila masih basah, tetapi bila telah kering, unta tidak mau memakannya. Jadi ada dua penafsiran, yaitu dhari' dalam arti memang pohon yang ada durinya. Apa ya kalau pohon sekitar kita yang ada durinya? Ya banyak ya. Kalau buah yang berduri kan durian gitu loh. Ya durian bisa juga itu kan artinya ada durinya. Tapi intinya untuk menggambarkan makan kok yang ada durinya. Kalau durian masih mending dibuka di dalamnya enak. Nah ini cuma batang yang ada durinya, ya seperti salak gitu. Kemudian itu menjadi makanan. Lah kita bisa membayangkan lidah kita, gigi kita tertusuk-tusuk. Itu kan untuk
menggambarkan betapa beratnya makan, ya. Jadi diberi makan, diberi minum di neraka, dan inilah kehidupan. Jadi neraka adalah kehidupan, dan kehidupan ada makan, ada minum. Makanannya pohon berduri, minumannya air panas, suasananya suasana yang panas. Itu bagian dari siksa, mengerikan. Dan tidak ada makanan kecuali yang berduri, nggak ada pilihan. Ya kalau hari ini kita nggak ada pilihan menu, memang karena sengaja sih. Ya ini kan lagi siang Arafah, sehingga tidak dihidangkan teh, minum, dan juga tidak ada snack. Ya sabar, ini sabar banget. Tapi kalau yang kita baca ini suasana neraka, dihidangi minuman panas, dihidangi makanan berduri. Dan ini la yusminu wa la yughni minju, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Berarti penghuni neraka kurus-kurus itu, ya kan, tidak menggemukkan, kurus, ya, kering. Masya Allah, kita membayangkannya, coba orang yang sedang sakit parah, kemudian tinggal tulangnya, tapi masih hidup, ya kan? Jadi kurus, ya, makan ya tidak kenyang. Mana mungkin mau makan banyak, mau penuh duri, ya kan? La yusminu, tidak menggemukkan, sementara laparnya tetap terasa. Jadi penghuni neraka juga butuh makan dan merasakan lapar, tapi yang dimakan tidak mengenyangkan, bahkan menyakitkan. Sementara kondisinya kurus, maka guyonan. Kalau kurus tanda-tanda seperti orang neraka, gambaran orang neraka itu ada. Ini guyonan loh, sisipan aja. Jadi makanya enaknya saudara gemuk aja gitu ya. Jadi artinya menggambarkan suasana orang-orang yang hidup di neraka tidak gemuk, ya, dan selalu lapar, ya. Jadi karena nggak kenyang makanannya itu. Nah itulah 7 ayat pertama dari surat Al-Ghasyiyah yang baru tahap bacaan kosakata atau syarah mufradat. Nah sekarang kita ingin masuk kepada penjelasan. Nah, sebelum penjelasan ada makna keseluruhan. Kita baca bagian alinea pertama. Sesungguhnya telah datang kepadamu, halaman 176. Ini baru tuluk ya, masih 13 menit lagi. Sesungguhnya telah datang kepadamu, hai Muhammad, berita tentang hari kiamat, yaitu hari yang meliputi semua manusia dengan kengerian-kengeriannya. Jadi bahasanya ngeri sekali. Pada hari kiamat itu wajah-wajah manusia ada yang tertunduk hina karena telah mengerjakan kekufuran dan kedurhakaan sewaktu di dunia, hingga menyebabkan kesusahan-kesusahan baginya di negeri akhirat. Nah ini sebagai pengingat, ya, bahwa kekufuran dan kedurhakaan membuat kesusahan, ya, nanti di akhirat. Mereka yang berwajah tunduk lagi hina itu adalah orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tunduk menyesal. Kita bisa membayangkan orang yang mungkin lagi menghadapi masalah, lalu duduk termenung sendirian, menundukkan wajahnya, kepalanya, memikirkan apa yang terjadi atau yang telah terjadi. Nah itu suasana penghuni neraka, tunduk memikirkan masa lalu. Kenapa saya hidup di dunia kok hanya sia-sia saja? Hidup di dunia tidak dimanfaatkan untuk bekal akhirat. Itu nyesal. Ini untuk mengingatkan kita jangan sampai seperti itu.
Kemudian mereka merasakan panas api neraka yang tidak terperikan itu. Jadi saat tunduk memikirkan masa lalu tidak dalam keadaan termenung nyaman, tapi termenung dengan merasakan panasnya suasana. Dan disodori minuman, ya, meminum dari mata air yang airnya sangat panas. Jadi sudah menyesal, suasananya panas, hidangannya air yang sangat mendidih panas. Tiada makanan bagi mereka selain sejenis tanaman berduri yang sangat menyakitkan pemakannya. Jadi snacknya, makanannya, ya, menunya itu pohon berduri. Mana ada selera untuk makan. Kalau makan malah menusuk-nusuk, ya, lidah. Jadi inilah siksa, sehingga tidak mungkin makan. Kalau terpaksa makan juga hanya sakit dan tidak menggemukkan, tidak pula mengenyangkan. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan tidak pula mengenyangkan bagi orang lapar. Kemudian makanan itu tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan kelaparan. Selanjutnya kita buka halaman 177, mengingat baru turuk belum syuruk, ya, kita genapkan sampai jam 6, ya. Kita bisa lihat penjelasan dan pelajaran. Surah ini dimulai dengan ungkapan yang membuat kita ingin mendengarkan kisah tentang hari kiamat dan tempat kembali umat manusia di hari itu. Biasanya orang itu sukanya berita gembira, sukanya hal-hal yang menyenangkan. Iya, surat ini ada dua bagian. Bagian yang indah-indah, yang nikmat, surga nanti. Bagian berikutnya Allah mengedepankan bagian yang mengerikan dulu. Jadi sebagai peringatan, sebagai pengingat. Kalau dalam istilah ada basyira wa nadhira. Berita gembira, membawa berita gembira dan juga membawa peringatan. Biasanya berita gembira dulu baru peringatan. Kalau di sini dibalik. Jadi seakan-akan nadhira, yaitu peringatan dulu baru basyira, yaitu diberi kabar gembira. Jadi biar setelah takut, ngeri, lalu wah, suatu kenikmatan akan didapat bagi orang beriman, bagi yang beramal soleh, sehingga termotivasi untuk beramal soleh. Ini adalah peta surat biar kita bisa mengikuti gambarannya. Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ini mendahulukan tentang suasana yang mengerikan saat kiamat dan di neraka. Maka diawali firman Allah, hal ataka haditsul ghasyiyah, sesungguhnya telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat. Dijelaskan istifham, yaitu kata tanya. Hal itu dalam istilah Arab namanya istifham, kata tanya. Pada ayat ini ialah untuk membesarkan perkara hari kiamat dan mengukuhkan kejadiannya. Jadi pertanyaan, tapi tujuannya untuk menegaskan bahwa ini berita gembira, ini berita dahsyat, ini berita besar. Hal ataka, benar-benar datang kepadamu berita yang sangat dahsyat, yaitu kiamat. Bukan untuk pertanyaan yang menunggu jawaban. Jadi dipahami sebagai taukid atau qad, benar-benar sesungguhnya. Kemudian al-ghasyiyah artinya malapetaka yang mencekam semua manusia dengan kengerian dan kedahsyatannya. Sedangkan makna yang dimaksud ialah hari kiamat. Dan surat ini pula yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW
membiasakan dibaca saat sholat Jumat. Jadi imam sholat Jumat disunahkan di rakaat pertama surat Al-A'la Sabbihis, kemudian rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah sebagai pengingat pembacanya, pengingat pendengarnya, para jamaah. Yang mudah-mudahan selalu dibaca-baca dan diulang-ulang ini mengingatkan. Tapi seringkali imam dan makmum formalitas baca, tapi kok nggak tadabbur gitu. Bahkan nanti besok sholat Idul Adha atau Idul Fitri, sholat Id itu juga disunahkan seperti halnya saat Jumat. Rakaat pertama Al-A'la Sabbisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua Hal ataka haditsul ghasyiyah, dalam rangka mengingatkan tentang kiamat. Sekalipun hari raya, sekalipun hari gembira, tapi ayat yang dibaca tentang kiamat. Dan ini rutin. Setiap tahun Nabi membaca itu, dan setiap pekan, setiap Jumat membaca surat itu. Ini untuk mengingatkan. Jadi jangan merasa bosan, ya ayatnya itu juga, nah suratnya dibaca itu juga. Umpamanya takmir mendatangkan imam dan khotib, ya yang keren-keren lah namanya, yang ini dan itu, tahu-tahu bacanya Al-Ghasyiyah lah, sama aja imam jauh-jauh juga Al-Ghasyiyah. Jangan begitu. Memang satu sunnahnya memang Al-Ghasyiyah, dua ini maknanya pengingat. Tapi karena sudah sering ya malah bosen lah, ngundang imam yang jauh-jauh ya bacanya suratnya sama. Ya betul memang sunnahnya itu. Jadi jangan malah meremehkan. Justru ini luar biasa. Surat ini pengingat dalam keadaan orang kumpul yang jumlahnya besar saat Idul Adha atau Idul Fitri atau sholat Jumat. Disitulah peluang untuk mengingatkan. Karena ada orang yang sholat hanya Jumatan, atau bahkan ada sholatnya hanya sholat Id, sehingga ketika pas wafat keluarganya tanya, ini orangnya sholat gak? Karena kalau sholat kita mau nyolati, ya sholat 5 waktu, ya kelihatannya sih gak komplit. Terus kalau Jumat ya kadang-kadang. Yang jelas rutin kalau pas Id gitu loh, Masya Allah. Lalu setahun sekali dibanggakan, dan itu sunnah pula gitu. Walaupun sholat ya cuma sholat sunnah. Makanya ada guyonan, mau sholatnya mau sholat Idnya hari Sabtu, mau sholat Idnya hari Ahad, silahkan. Ya, ora sholat ora apa-apa gitu lah. Lah wong sunah kadang kan ribut gitu kan. Ini sholatnya Ahad, yang itu sholatnya Sabtu, jadi masalah gitu. Bahkan ada yang sholatnya 2 kali, besok itu double itu loh. Ya, karena ada satu kasus yang dalam perhitungannya ini sholat Idul Adha nggak ada masalah perbedaan. Ternyata dia dapat tugas untuk menjadi khotib dan imam jatuh pada hari Ahad, sementara dia meyakini Sabtu. Hanya Sabtunya sholat Id makmum, begitu Ahadnya jadi imam. Ayo keren lah itu. Lah pertanyaannya ini sambil menunggu waktu sebentar, pertanyaannya bolehkah gitu kan atau tidak? Kamu gak Pak? Saya ingin bahwa pemimpin yang adil, pekerja yang baik, pedagang yang jujur, itu adalah kerja dunia, tapi punya akibat dunia akhirat. Jadi menurut pendapat saya, yang melangkah ke dunia itu punya impak dunia dan akhirat. Jadi dunia dan akhirat itu tidak dipisahkan. Menurut pendapat saya, dari surat An-Nahl 96, bahwa orang yang beriman karena dasar peramal iman akan dapat dunia dan akhirat. Jadi kerja itu tidak identik dengan keduniaan, tapi bisa menjadi dunia dan akhirat kalau kerjanya itu baik dan dia bersih. Ya, terima kasih Pak Farid. Itu nanti kembali kata kuncinya tergantung niat, gampang.
Jadi tergantung niat. Siapapun kalau niatnya tadi kerja untuk dunia akhirat, itulah yang diharapkan. Ya, tapi kalau kemudian kerjanya hanya untuk dunia, ini yang perlu diperbaiki. Ya, dan orang yang hanya fokusnya akhirat juga perlu diingatkan bahwa hidup ini juga di dunia harus mikir juga dunia. Intinya dunia akhirat harus seimbang. Tapi yang tadi kita sampaikan, kalau orang yang fokusnya hanya dunia, ini yang perlu diingatkan. Ingat akhirat. Kerja yang terbaik ya tentu kerja niatnya untuk kemaslahatan dunia dan untuk kemaslahatan akhirat. Saya pikir sudah benar itu Pak Farid. Kita kan doa juga, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sudah jelas. Wa fil akhirati hasanah, imbang itu. Ya betul. Jadi itu kembali ke masing-masing sajalah niatnya kita gitu. Kalau kita niatnya dunia dan akhirat, selesai urusan. Tapi kalau niatnya hanya dunia, nah ini yang perlu kita saling mengingatkan. Sebagaimana juga kita mengingatkan yang hanya akhirat lupa dunia, itu juga benar juga. Ya betul. Ini tadi terima kasih Bapak Farid untuk menambah sedikit bahwa bagaimana hukumnya, karena ini banyak pertanyaan dan berkasus ini. Orang yang sudah sholat hari Sabtu, besok Idul Adha, ternyata dia juga punya tugas di hari Ahad. Nah ini, sebelum masuk ke jawaban singkatnya, ada satu peristiwa seorang sahabat yang sholat Isya makmum di belakang Nabi. Lalu setelah selesai sholat jamaah Isya, sahabat ini punya tugas menjadi imam sholat Isya di Masjid Kuba. Ini sholat wajib, sholat fardu, sholat Isya. Dan Nabi tahu itu. Begitu sampai di Kuba, jamaahnya memang menunggu. Lalu dia kata dia menjadi imam sholat Isya. Padahal baru pulang sholat jamaah Isya makmum di belakang Nabi. Dan Nabi tahu, mereka para jamaah juga tahu, berarti sholat Isyanya 2 kali. Artinya apa? Nabi setuju dan menyetujui serta itu harian sholat Isya 2 kali. Kalau itu pun boleh, apalagi cuma sholat sunnah gitu. Berarti besok kalau ada orang yang sholat Idul Adha di hari Sabtu, ya, kemudian sholat lagi di hari Ahad, ya sah-sah saja. Sholat sunnah saja. Terlepas ini perbedaan pendapat berkaitan dengan menetapkan Idul Adha-nya itu. Ya ini hanya menambahkan sebagai sikap ya, biar tidak kemudian diperdebatkan. Ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau melaksanakan sholat Idul Adha-nya hari Sabtu tapi penyembelihannya hari Ahad? Ya itu semuanya sudah sepakat boleh. Karena sekalipun itu tidak diyakini sebagai hari raya bagi yang memilih Sabtu, maka itu hari tasyrik masih bagian dari ayyamut tasyrik, ayyamud dzabhi. Hari-hari tasyrik adalah hari dzabh. Yang pertanyaan terakhir dibalik, meyakininya Idul Adha hari Ahad, lalu nanti rencananya sholatnya hari Ahad, tapi sapinya atau kambingnya disembelih hari Sabtu. Bagaimana hukumnya? Ini yang parah ini. Kan dia ikut iuran sapi, ternyata yang mengadakan itu penyembelihannya hari Sabtu, gitu kan? Sementara dianya meyakini hari Ahad. Nah ini problem. Jadi malah nilainya bukan udhiyah, bukan kurban lagi, itu jadi sedekah. Nah ini berat, ini yang kasus yang ketiga ini berat ya, karena dia memilih sholatnya belakangan, sementara penyembelihannya pertama lebih dahulu. Ini mesti ingat surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, lanjutannya fa sholli
li rabbika wanhar. Artinya sholat dulu baru penyembelihan. Fasalli, sholatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Itu artinya mendahulukan sholat baru penyembelihan. Nah ini kan berkasus ya, mudah-mudahan tidak ada jamaah yang seperti itu di sini. Tapi itu ada yang bertanya bagaimana hukumnya. Ya tentu hukumnya jadi bersedekah bukan udhiyah, karena seharusnya sholat dulu baru udhiyah. Ada lagi ini tambahan siamnya, puasanya. Itu ada di desa kami penyembelihannya akad. Masalahnya yang korban dia berkeyakinan akad. Terus rapat di masjid kalau itu penyembelihannya di hari akad. Terus setuju semua. Gitu. Aku nek kowe mbelai setu aku ora sido korban menawa. Dicabut. Iya, cabut. Akhirnya terus di masjid dia nek mbelai akad. Karena akad juga batasnya kan boleh. Akhirnya kesepakatan penyembelihannya akad. Ya, artinya disepakati, ya disepakati hari akad. Itu masih aman. Nah kalau kemudian dibalik, kita meyakini Sabtu, gitu kan? Sementara tapi aku saya meyakini takbir meyakini Sabtu. Nanti ada jamaah yang ikut di dalam rombongan sapi itu, ya yakinnya Ahad. Lalu hewan disembelih dia belum sholat, malah sholat dari Ahad, itu jadi masalah itu. Ada yang berkeyakinan Sabtu karena gawe aku wedi nang sholat Sabtu aku minggu gitu gimana? Ayo karepe wedi dhewe. Itu urusan iman itu. Ya, saya kira cukup ya. Ada satu lagi, ini satu lagi mengenai siam. Saya kira ini masalah khilafiyah ya, masalah khilafiyah yang merasa yakin bahwa hari ini hari Arafah tentunya siam. Tapi kemudian ada yang siamnya hari ini Arafah tapi sholatnya Ahad, jadi besok nggak siam gitu. Jadi puasa Arafahnya sekarang tapi sholat idnya hari Ahad. Nah semoga saja itu. Berarti ada jeda antara Arafah dengan Idul Adha itu. Jadi besok itu tidak sholat Idul Adha, tidak puasa Arafah. Ya itu gimana ya, silakan saja kembali kepada keyakinan masing-masing. Teorinya kalau sekarang puasa Arafah, besok Idul Adha. Tapi prakteknya kan ada orang yang hanya mengikuti suasana. Sehingga sekarang siam Arafah, besok tidak siam karena merasa takut ada yang sudah hari raya, takut kalau siam nanti haram, akhirnya nggak siam. Lalu sholatnya di hari Ahad sesuai dengan sidang isbat pemerintah. Dan perlu diingat sedikit tambahan, sidang isbat yang dilakukan pemerintah itu bukan berdasarkan melihat hilal, tapi karena gagal melihat hilal, itu masalahnya. Jadi perlu ditegaskan kenapa ya menetapkan 1 Dzulhijjah pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 berdasarkan karena gagal melihat hilal. Itu masalahnya. Jadi hanya menggenapkan yang namanya Dzulqa'dah yang mestinya 29 hari digenapkan menjadi 30 hari. Nah, karena Arab Saudi itu berhasil melihat, maka menetapkan 1 Dzulhijjahnya jatuh pada hari Kamis 30 Juni 2022. Sementara pemerintah Indonesia sekalipun ada 80 titik se-Indonesia dinyatakan gagal total. Gagal total. Nanti gagal total melihat hilal. Jadi kesimpulannya sidang isbat menetapkan karena gagal melihat hilal, sehingga menjadi genap 30 hari. Demikian info tambahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.